خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. Insyaallah masalah jahiliyah ke-13. Masalah jahiliyah ke-13, menyombongkan diri dari membela kebenaran karena para pengikutnya adalah orang-orang lemah. Di antara perkara jahiliyah adalah berpaling dari masuk kepada kebenaran yang diikuti oleh orang-orang lemah karena sikap sombong dan angkuh. Allah Ta'ala membantah mereka dengan firman-Nya, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah ma 'alaika min hisabihim min syai'in wa ma min hisabika 'alaihim min syai'in fatatrudahum fatakuna minadh dhalimin. Wakadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din liyaqulu ahaula'i manallahu 'alaihim min bainina alaysa Allahu bi'a'lama bisyakirin. Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyuruh Rabb-nya di pagi hari dan petang hari, sedang mereka menghendaki keridhaannya. Kamu tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, dan mereka pun tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan kamu berhak mengusir mereka, sehingga kamu termasuk orang-orang yang zalim. Dan demikianlah telah kami uji sebagian mereka, yakni orang-orang kaya, dengan sebagian mereka orang yang miskin, supaya orang-orang yang kaya berkata, orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah pada mereka? Allah berfirman, tidakkah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepadanya? Surat Al-An'am ayat 52 hingga 53. Semakna dengannya adalah firman Allah Ta'ala, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Surat Abasa ayat 1 sampai 2. Dan ada juga ayat yang lainnya. Dan kesimpulan bantahan Allah terhadap mereka adalah bahwa siapa yang beriman di antara orang-orang yang lemah itu adalah karena bukti nyata dan bukan sebagaimana yang diklaim oleh para seteru mereka, yakni dari orang-orang kaya tersebut. Dan engkau tidak bertanggung jawab tentang mereka, dan mereka juga tidak bertanggung jawab tentang perhitunganmu. Karena itu mengusir mereka hanya karena mereka beriman adalah kezaliman yang serius. Di sini diantara kenyataannya memang masyhur bahwa saya dulu awal-awal periode Mekah itu Nabi SAW punya pengikut, namun orang-orang lemah memang. Bahkan kita tahu Nabi Muhammad SAW diusir dari Mekah, padahal sebelumnya Nabi Muhammad itu kan penghuni asli situ, orang mulia, keturunan dari bapaknya Abdullah, bapaknya lagi Abdul Muttalib, bapaknya lagi Hashim, itu Amr. Tapi kemudian setelah Rasulullah menyeru sesuatu yang bertentangan dengan tradisi, akhirnya ditentang kan, dituduh macam-macam ya kan, seperti yang masalah jahiliyah ke-12, menuduh pembela kebenaran dengan apa-apa yang tidak ada pada diri mereka. Bukankah Rasulullah ditulis sebagai sahir? Iya enggak? Nyihir ya, syair, penyair, majnun, orang gila dan seterusnya. Kemudian juga pastinya Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawannya yang kufur itu, mereka menyombongkan diri karena melihat bahwa saya pengikutnya Nabi Muhammad ini orang-orang lemah, enggak berdaya. Sedangkan mereka orang-orang yang mempunyai kekuatan, harta. Makanya kalau kita cerminkan di realitas sekarang, tidak sedikit dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan di suatu kampung mendiskriminasikan para pembela kebenaran pastinya. Kayak antum pernah merasakan? Pernah merasakan? Dulu pernah. Pastinya antum dalam posisi lemah kan? Ya. Dan lawan antum, yaitu yang melawan antum, melawan kebenaran itu, posisinya itu pasti kuat dan ada backingan dari warga, biasanya mengompori warga dan seterusnya. Ya. Ini jahiliyah sebenarnya kayak gini. Termasuk karakter jahiliyah. Makanya kita perlu belajar semacam sejarah dan semacamnya, karena memang itu di sana tersimpan fawaid yang bisa kita pelajari. Di antaranya fawaid sejarah sirah Nabi SAW.
Wallahu taala a'lam.